Salam sehat dan sukses selalu buat teman-teman semua. Kembali lagi kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Setelah menyelesaikan masalah dengan Arlan Foster, dia segera menuju ke kediaman keluarga Foster. Saat sampai di sana, situasinya benar-benar kacau. Puluhan orang terlihat terluka dan diperban di mana. Ada luka gigitan dan cakar di tubuh mereka. Agar tidak penasaran langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 6245 sampai 6249. Chapter 6245. Aku dalam suasana hati yang baik dan akan kembali ke hotel untuk beristirahat. Harvey York berbicara dengan tenang. Tapi kamu datang membawa orang untuk memprovokasiku. Jadi, kamu tidak bisa pergi begitu saja. Kamu harus mengganti biaya kerusakan mentalku kan? Berlutut dan minta maaf. Lalu ganti rugi 1,4 juta dolar. Jika tidak, kamu tidak akan bisa pergi. Gila. Orang ini benar-benar gila. Sampah yang ditakdirkan untuk diinjak-injak, berani mengatakan hal seperti itu. Selain terkejut, orang-orang dari rumah surgawi terlihat menunjukkan lelucon di wajah mereka. Dia merasa benar sendiri. Aku telah melihat banyak orang yang suka menantang kematian. Tapi aku benar-benar belum melihat orang yang seperti ini. Bagus. Sangat bagus. Setelah Arlan Foster tertegun sejenak, seringnya muncul di wajahnya. Aku sudah lama bergaul di dunia bawah, dan ini pertama kalinya aku bertemu dengan karakter yang begitu kuat. Penegak hukum Tadley, bukannya aku tidak memberimu muka. Tapi orang ini benar-benar mencari kematian. Setelah mengatakan ini, Arlan Foster mencibir. Lenyapkan dia. Mengikuti perintahnya, sejumlah Master Bela Diri berjubah abu-abu memutar leher mereka sebelum melangkah maju. Dor. Pada saat ini, suara senjata api datang dari belakang. Dua orang berjubah abu-abu jatuh ke tanah, sambil menutupi tangan dan kaki mereka dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Jelas mereka tidak menyangka bahwa di Walsing, seseorang akan berani menggunakan senjata api pada mereka. Bajing! Beraninya kamu menjatuhkan orang-orang dari rumah surgawi. Setelah Arlan Foster berteriak dengan marah, dia melompat setinggi 3 kaki. Aku akan menghancurkan kalian semua. Menghancurkan kami semua. Orang-orang dari rumah surgawi memang benar-benar luar biasa. Tapi itu memang benar. Tetapi keluarga Han akan bertarung habis-habisan denganmu. Aku ingin melihat, siapa yang lebih kuat, keluarga Han atau istana surgawimu. Saat suara dingin terdengar, Butler Han bersama lusinan pria berjas. Orang-orang ini menatap istana surgawi dengan tatapan yang menyeramkan. Harvey York melirik mereka, dan mungkin mengerti apa yang terjadi. Saat Arlan Foster melihat orang itu dengan jelas, wajahnya seketika berubah, dan dia berkata, Tuan Han, rumah surgawi berusaha keras untuk Nyonya Han. Dan kami bahkan sudah mengeluarkan Pil Lichan. Bagaimana kabarnya sekarang? Pil Lichan. Kalian orang-orang rumah surgawi sangat tidak tahu malu untuk mengatakan Pil Lichan. Wajah Butler Yusef Han cemberut saat ini. Baru setengah jam yang lalu, Nenek Han yang menelan Pil Lichan memuntahkan darah dan hampir meninggal. Jika kami tidak mengikuti metode yang diberikan oleh Tuan Muda York, Nenek Han bisa saja mati. Jika tidak, kamu harus dikubur bersama Nenek Han. Apa? Bagaimana mungkin? Arlan Foster tertegun sejenak, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Itu adalah Pil Lichan dari rumah surgawi, itu akan memulihkan kondisi seseorang seperti sedia kala. Bagaimana mungkin dia mengalami masalah lagi setelah menelannya? Lalu apa maksudmu? Apa aku berbohong padamu? Butler Yosef Han berkata dengan nada yang sangat dingin. Biarkan aku memberitahumu. Jika bukan karena Firhan memintaku untuk mengundang Tuan Muda York kembali dengan cara apapun. Aku akan melenyapkanmu sekarang agar Nenek Han bisa bernafas lega. Wajah Arlan Foster berubah lagi dan lagi, kesombongannya hilang seketika. Dia tahu betul bahwa meskipun itu agak aneh, sesuatu pasti telah terjadi pada Nenek Han. Kalau tidak, sikap Butler Han tidak akan berubah 180 derajat. Chapter 6246. Tuan Han, rumah surgawi pasti akan memberimu penjelasan terkait Pil Lichan. Setelah Arlan Foster menggertakkan giginya sejenak, dia mengubah sikap arogannya dan mulai membungkuk dan meminta maaf. Butler Yusef Han berkata dengan dingin. Mari kita kesampingkan masalah keluarga Han. Tapi kamu harus menyelesaikan masalahmu terlebih dahulu karena sudah menyinggung Tuan Muda York. Berlutut dan minta maaf kepada Tuan Muda York, dan ganti rugi 1,4 juta dolar. Mendengar ini, para murid rumah surgawi hampir melompat. Jelas, untuk menyanjung Harvey York dan menebus apa yang terjadi sebelumnya. Butler ini menamparkan wajah istana surgawi secara langsung untuk memberi Harvey York keunggulan. Charlotte Paget juga menunjukkan ekspresi aneh saat ini. Meskipun keluarga Han Clan bukanlah tempat suci untuk seni bela diri, tetapi mereka adalah yang pertama dari 5 keluarga kuno. Di Walsing, mereka memang tidak takut dengan rumah surgawi. Tetapi untuk demi memberikan wajah Harvey York, dia tidak memberikan wajah kepada rumah surgawi.
Wajah Arlan Foster menjadi gelap saat ini, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh. Tuan Han, rumah surgawi. Plak. Yusef Han menamparkan wajah Arlan Foster dengan backhand-nya. Apakah tidak jelas apa yang baru aku katakan? Arlan Foster terhuyung mundur dengan ekspresi tidak percaya. Tuan Han, kami pasti akan menjelaskan, kami. Plak. Direktur Han memberikan tamparan keras lagi. Siapa yang ingin penjelasanmu? Aku ingin kamu meminta maaf kepada Tuan Muda York. Adegan ini membuat kelopak mata semua orang melompat. Lagi pula, Arlan Foster yang ingin Harvey York berlutut sebelumnya, kini dipaksa berlutut oleh seseorang saat ini. Itu dia. Arlan Foster menggertakkan giginya yang putih dan berkata dengan suara gemetar. Lihatlah guruku. Plak. Yusef Han menamparkan dengan backhand-nya sekali lagi. Mengapa kamu begitu banyak bicara? Tidak bisakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Saat berbicara, Yusef Han langsung melayangkan forehand dan backhand, dan belasan tamparan mendarat di wajah Arlan Foster hingga membuatnya bengkak. Arlan Foster menggertakkan giginya saat ini, dan akhirnya hanya bisa mengalah, dan berkata dengan suara gemetar di depan Harvey York. Tuan Muda York, maafkan aku. Hanya saja dia menggertakkan giginya, dan hatinya penuh dengan kebencian terhadap Harvey York. Jika dia diberi kesempatan, dia pasti akan menghitung semuanya pada Harvey York bahkan dengan mengorbankan segalanya. Plak. Harvey York melangkah maju dengan ekspresi acuh tak acuh, dan di bawah tatapan semua orang, dia menamparkan wajah Arlan Foster dengan keras. Apakah kamu lupa apa yang baru saja aku katakan? Kamu harus berlutut untuk meminta maaf, dan kamu harus membayar 1,4 juta dolar. Harvey York berbicara perlahan. Satu tidak dilakukan, kalian semua menunggu untuk mati. Kamu. Mendengar ini, Arlan Foster berbicara tanpa sadar. Bajing. Jangan pergi terlalu jauh. Aku memberitahumu, jika tidak. Plak. Harvey York melayangkan tangannya lagi. Bagaimana jika? Arlan Foster meraung. Bajing. Kamu pikir aku tidak akan berani menghancurkanmu? Plak. Harvey York menamparkan lagi dan kali ini membuat Arlan Foster terlempar ke tanah. Aku bilang, jika kamu tidak berlutut. Ini belum berakhir. Kelopak mata orang-orang dari rumah surgawi melompat. Mereka ingin bergegas membantu saudara mereka, tetapi mereka dihentikan oleh orang-orang dari keluarga Han. Wajah orang-orang ini sangat jelek dan mereka tidak bisa membayangkan bagaimana keadaan akan berubah begitu cepat. Mengapa Harvey York begitu sombong? Bagaimana bisa begitu banyak orang yang mencoba untuk membantunya? Ini luar biasa. Mereka di sini untuk menemukan jalan kembali, bukan untuk diinjak-injak. Chapter 6247. Harvey York, kamu terlalu menipu. Arlan Foster merangkak naik dan turun, wajahnya penuh kebencian. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan keluarga Han yang mendukungmu, kamu dapat menghancurkanku? Aku akan keluar dan mati bersamamu. Buk. Harvey York langsung menendang Arlan Foster ke tanah, dan berkata dengan dingin. Kalau begitu keluarlah dan tunjukkan padaku. Yusef Han di belakang melangkah maju dengan tangan di punggungnya, matanya memadat. Pada saat ini, Arlan Foster merasa sangat dirugikan. Dia benar-benar ingin melenyapkan Harvey York secara langsung. Namun, dia tahu bahwa dia akan dimakamkan bersama Harvey York dengan melakukannya. Dia datang ke Wolsing untuk berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri. Dia di sini untuk terlihat menonjol. Dia datang untuk membuat masalah dengan Harvey York untuk membantu adik perempuannya, Paisley Foster, bisa bernafas lega. Setelah itu, dia akan menikahinya dan menginjakan kaki di puncak kehidupan. Tentu saja dia tidak ingin mati di sini. Selain itu, Arlan Foster juga bukan orang biasa. Dia bisa melihat bahwa tak satu pun dari pria berjas dari keluarga Han adalah orang biasa. Mereka tidak hanya menguasai seni bela diri, tetapi mereka semua tampaknya membawa senjata api. Jika dia benar-benar memulai, dia pasti akan sangat menderita. Seorang pria yang baik tidak akan menderita kerugian langsung. Mengubur seseorang seperti Harvey York bersamanya adalah kerugian besar. Memikirkan hal ini, mata Arlan Foster berubah sejenak, sambil mengatupkan giginya dia langsung berlutut. Buk. Dengan suara nyaring, Arlan Foster mendarat di lututnya, dan berkata, Aku akan mengakuinya hari ini. Tuan York, tidak, Tuan Muda York. Maaf. Ini semua salahku hari ini. Mohon maafkan aku. Ini adalah biaya kerusakan mentalmu, terimalah. Selama mengatakan itu Arlan Foster mengeluarkan cek, lalu menulis 1,4 juta, dan meletakkannya di depan Harvey York. Namun, ketika dia mengucapkan kata-kata ini, niat membunuh di matanya tidak disembunyikan sama sekali. Harvey York tidak peduli. Dia mengambil cek itu, tersenyum dan berkata, Kamu cukup tahu bagaimana menerima nasihat. Charlotte Paget tampak aneh dan berpikir itu tidak bisa dipercaya, tetapi dia tidak berbicara. Petugas penegak hukum dari konferensi seni bela diri di belakangnya juga saling memandang dengan cemas, tidak tahu harus berkata apa.
Bagaimanapun, perkembangannya di luar dugaan. Yusef Han mencibir dan berkata, "Jika kamu berlutut seperti ini sebelumnya, kamu tidak perlu dipukuli kan? Kembali dan bakar sebatang dupa, dan siapkan tablet umur panjang untuk Master York. Hari ini, dia telah menyelamatkan hidupmu." Bagi Butler Han, jika Arlan Foster menolak untuk mengakui kekalahannya, kemungkinan besar dia akan melenyapkannya untuk mendapatkan sanjungan Harvey York. Lagi pula, orang lain benar-benar tidak penting dibandingkan dengan Nenek Han. Namun, Arlan Foster tidak berpikir seperti itu. Pada saat ini, dia merasa bahwa dia terlalu sial hari ini, jadi dia bertemu Yusef Han, dan semuanya terjadi secara kebetulan. Kalau tidak, Harvey York akan diinjak-injak olehnya seperti anjing mati. Belum lagi kekautan rumah surgawi, dan status tanah suci seni bela diri. Arlan Foster berpikir bahwa dia bisa melenyapkan Harvey York 800 kali dengan keterampilannya yang menakutkan. "Harvey York, sebaiknya kamu berdoa semoga keberuntunganmu sebaik hari ini. Kalau tidak, aku pasti akan melenyapkanmu." Arlan Foster menggertakkan giginya dan berdiri, matanya dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. "Bukan hanya kamu, bahkan teman dan keluargamu akan membayar untuk apa yang terjadi hari ini. Aku akan menggali generasi ke-18 dari nenek moyangmu. Aku akan membangkar tulangnya menjadi abu." Chapter 6248. Mata Harvey York tiba-tiba menjadi dingin dan dia sedikit menyipit. Jika Arlan Foster tahu cara mundur, maka masalah hari ini akan berakhir. Tapi jika Arlan Foster tidak tahu cara menulis karakter mati. Melihat Arlan Foster dan rombongannya pergi, Charlotte Paget melirik Harvey York dengan tatapan rumit, dan berkata, "Tuan Muda York, aku masih mengatakan itu. Jika kamu menghadapi masalah di masa depan, selama itu terkait dengan konferensi seni bela diri, kamu bisa datang kepadaku. Juga, aku menyarankan padamu untuk meninggalkan Walsing setelah semua ini." Arlan Foster adalah anjing gila yang terkenal di rumah surgawi. Harvey York melirik Charlotte Paget, lalu tersenyum dan berkata, "Penegak hukum Tagle, aku akan menghargai bantuanmu. Kamu juga bisa menolongku ketika kamu membutuhkanku di masa depan." Saat berbicara, Harvey York juga mengeluarkan kartu nama dan menyerahkannya. Charlotte Paget tertegun sejenak, dia berpikir bahwa itu adalah harga diri seorang pria, itulah sebabnya Harvey York melakukan hal seperti itu. Saat ini, tidak mudah baginya untuk menolak, jadi dia mengulurkan tangan dan mengambil kartu nama di tangan Harvey York, lalu berbalik dan pergi. Hanya Harvey York dan Yusef Han yang tersisa di lapangan. Pada saat ini, Butler Han datang dengan tatapan berkaki anjing dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan Muda York, Arlan Foster ini memang sedikit gila. Selain itu, aku mendengar bahwa dia telah sudah terobsesi terhadap Paisley Foster. Agak merepotkan untuk dibenci oleh orang seperti dia. Semoga keluarga Han bisa membantumu menyelesaikan masalah kecil ini." Omong-omong, manajer Han membuat gerakan menyayat tenggorokan. Harvey York berkata dengan ringan, "Tidak perlu, aku bisa menangani hal kecil ini sendiri." Bukannya Harvey York tidak takut akan masalah. Tapi dia tahu betul mengapa Yusef Han tiba-tiba datang untuk menyanjungnya. Jika dia menerima bantuannya, beberapa hal akan sulit untuk dikatakan. Melihat penolakan Harvey York, Yusef Han ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan lembut, "Tuan Muda York, kali ini aku di sini, karena ada dua hal. Pertama, atas nama Firhan. Tidak, seharusnya atas nama seluruh keluarga Han, untuk meminta maaf atas semua yang terjadi sebelumnya. Kedua, aku harap kamu bisa pergi ke keluarga Han untuk menyelamatkan Nenek Han." Harvey York memicingkan mata ke arah Yusef Han sejenak. Awalnya, dia berharap Firhan yang akan datang berlutut dan memohon padanya. Namun, mengingat apa yang dilakukan Yusef Han malam ini, itu bisa dianggap telah membantunya memecahkan masalah besar. Harvey York berkata dengan ringan, "Katakan padaku, bagaimana situasinya sekarang?" "Semua gejalanya persis sama dengan yang kamu katakan Tuan Muda York." Yusef Han ragu-ragu sejenak. "Ini hanya separuh waktu yang kamu katakan." Harvey York berkata dengan ringan, "Selain Pelican, apalagi yang kamu sudah berikan untuk wanita tua itu?" Yusef Han menghela nafas dan berkata, "Kami benar-benar tidak bisa menyembunyikan apapun darimu Tuan Muda York." Setelah dia terbangun, dia meminum 10 sup tonik sempurna dari Gare Pavilion, jadi kami. Harvey York berkata dengan ringan, "Kamu masih bisa hidup jika kamu melakukan kejahatan di langit, tetapi kamu tidak bisa hidup jika kamu melakukannya sendiri. Kalian keluarga Walsingham memiliki bisnis yang hebat, dan kalian bahkan tidak mengerti alasan mengapa kalian tidak bisa menutupi kekurangannya. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Jika itu hanya pil licin, aku masih percaya diri untuk menyelesaikannya. Tapi sekarang ada 10 sup tonik sempurna, dan aku tidak tahu apa yang terjadi. Kalau tidak, kenapa kamu memanggil orang lain saja?" Chapter 6249. Plak. Sebelum Harvey York bisa menyelesaikan kata-katanya, Yusef Han tiba-tiba berlutut di tanah. Mengabaikan tatapan terkejut di sekelilingnya, Yusef Han menggertakkan giginya dan berkata, "Tuan Muda York,
keluarga Han tidak melupakan apa yang kamu katakan sebelumnya. Firhan seharusnya datang untuk memohon padamu secara langsung. Tapi keadaan Nenek Han membuatnya benar-benar tidak bisa datang. Tapi dia berkata, selama kamu mau mengambil tindakan, keluarga Han akan berutang budi padamu, terlepas dari keberhasilan atau kegagalan. Selain itu, keluarga Han akan menyambutmu dengan berlutut. Setengah jam kemudian, Harvey York tiba di manor keluarga Han. Namun, sebelum datang, dia menolak agar keluarga Han berlutut. Lagi pula, sikap keluarga cukup rendah diri. Secara alami, karena mereka ingin meminta bantuan, maka itu sudah cukup bagi Harvey York. Terlebih lagi, Harvey York tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menangani situasi Nenek Han saat ini. Segera, Yusef Han membawa Harvey York ke manor utama. Sepanjang jalan, Yusef Han menjelaskan situasinya kepada Harvey York sambil menjawab panggilan suara. Tuan Muda York, tepat ketika aku pergi untuk menemuimu, sesuatu berubah lagi. Nenek Han tiba-tiba muntah darah dan terbangun karena suatu alasan. Yang paling penting adalah dia seperti pasien rabies, dan dia akan menggigit siapapun yang dia lihat. Hanya saja. Orang-orang dari keluarga Han selalu menghormati wanita tua itu, dan tidak ada yang berani melakukan apapun padanya. Jadi dalam prosesnya, banyak orang sudah digigit oleh wanita tua itu. Dalam situasi ini, aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Harvey York mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu tidak memiliki banyak master bela diri di keluarga Han? Tidak ada yang bisa memecahkan masalah. Yusef Han berkata dengan suara rendah. Terlepas dari beberapa orang dari Istana Surgawi yang telah kami tahan, yang lain sudah diberhentikan. Namun, orang-orang dari Istana Surgawi itu mungkin tidak dapat memanfaatkannya. Saat berbicara, keduanya sudah tiba di halaman tempat wanita tua itu sebelumnya. Pada saat ini, di luar seluruh halaman, banyak orang yang sudah diperban pada tangan dan leher mereka. Beberapa anak dari keluarga tampak ragu-ragu dan tidak tahu apakah mereka masuk atau tidak. Beberapa yang lainnya duduk di tanah dengan telinga dan mata tertutup, dan seseorang sedang membalut luka mereka. Adegan ini terlihat sangat mengerikan. Dan Firhan tampaknya bertanggung jawab atas keseluruhan situasi di momen ini. Jangan main-main dengannya. Jangan pernah menyakiti orang tuaku sedikit pun, aku akan melenyapkan kalian semua jika itu terjadi. Jelas, tidak peduli seberapa kacau situasinya, Firhan mematuhi tugasnya sebagai seorang anak. Yusef Han mendorong Harvey York menjauh dari kerumunan pada saat ini, dan berkata dengan keras. Tuan Han, aku membawa Tuan Muda York. Tuan Muda York. Saudara York. Mendengar ini, Firhan bergegas keluar pada saat ini, dengan ekspresi bersalah dan ketakutan di wajahnya. Maaf, aku benar-benar minta maaf. Itu semua salahku sebelumnya. Akulah tidak memiliki mata dan aku tidak tahu kemampuanmu, Saudara York. Aku mohon padamu agar kamu mengambil tindakan dan menyelamatkan ibuku. Saat berbicara, dia langsung berlutut. Selama kamu bisa menyelamatkan ibuku yang sudah tua, aku akan menerima hukuman yang kamu berikan, dan aku tidak akan pernah mengeluh. Adegan ini membuat semua orang dari keluarga Han di sekitar mereka berkedut.